Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Melanjutkan video Dragon Ball Super Season kedua sebelumnya, di mana setelah Goku kembali ke bumi dan langsung menunjukkan kekuatan barunya pada Moro. Di sini Goku pun sudah siap untuk membalas kekalahannya di planet Namek sebelumnya, karena sekarang dia bukan orang yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Namun tepat ketika Moro baru saja merasa senang mendengar hal itu, tiba-tiba saja Saganbo kembali bangkit untuk mengatakan kepada Moro kalau dia masih bisa bertarung. Goku yang melihatnya sampai dibuat sangat kaget bagaimana Saganbo masih kuat berdiri. Moro kemudian bertanya kepada Goku apakah Goku mau melawan dirinya atau Saganbo. Tapi meskipun Goku sebenarnya ingin langsung bertarung melawan Moro saja, sayangnya Goku tidak punya pilihan selain menghadapi Saganbo terlebih dahulu, karena Saganbo sudah mulai ngedan dan bersiap untuk bertarung kembali. Goku kemudian berpesan kepada Moro untuk jangan kemana-mana, karena setelah ini adalah gilirannya. Hingga setelah Moro membalasnya dengan tersenyum sembari menyuruh Goku untuk pergi. Di sini Goku pun langsung pindah ke tempat Gohan dan Piccolo. Lalu dia minta maaf kepada Gohan karena sudah membuatnya harus bertarung lagi. Gohan menjawab, harusnya akulah yang minta maaf karena aku tidak cukup kuat untuk melindungi bumi. Bahkan meski Goku hampir tidak bisa mengenali mereka karena sudah berlatih keras, pada kenyataannya latihan mereka itu masih saja belum cukup untuk membuat mereka bisa melindungi bumi. Goku kemudian memutuskan untuk bertarung sendirian mulai dari sini. Hingga setelah Piccolo dan Gohan mundur agar tidak mengganggu pertarungan Goku. Di sini Goku pun langsung saja berubah ke mode Super Saiyan Blue, dan Saganbo juga langsung melesat ke depan untuk memulai serangannya kepada Goku. Dengan mudah Goku masih dapat menahan pukulan Saganbo walau hanya memakai satu tangannya saja. Hingga di saat Goku melihat ada kesempatan untuk menyerang balik Saganbo, dengan cepat Goku pun langsung saja melancarkan pukulannya ke tulang rusuk Saganbo, yang kemudian dia lanjutkan dengan menendang Saganbo hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Bahkan meskipun saat itu Saganbo masih bisa bertahan dan kembali melesat ke arah Goku untuk melancarkan tendangan lututnya, naasnya serangan itu masih saja tidak berdampak sama sekali kepada Goku. Bahkan di saat Saganbo sekali lagi mencoba memukul Goku dengan tangan kirinya, dengan mudah Goku pun segera menghindari pukulan itu dan langsung menendang Saganbo sampai melayang ke udara. Lalu dengan cepat Goku juga segera menyusul Saganbo ke atas untuk kembali menyerangnya dengan pukulan dua tangan sampai menghempaskan Saganbo ke tanah. Melihat kejadian itu sontak Piccolo dan Gohan jadi merasa sangat senang karena Goku sudah jadi lebih kuat di wujud birunya dari terakhir kali mereka melihatnya. Namun tepat di saat Goku baru saja merasa yakin bahwa Saganbo tidak mungkin bisa bangkit lagi, jadi dengan pedenya dia langsung menantang Moro untuk bertarung. Tanpa terduga, ternyata Saganbo masih saja bisa bangkit dari kekalahannya, hingga membuat Goku jadi sangat terkejut bagaimana mungkin Saganbo bisa punya daya tahan tubuh sekuat itu. Moro kemudian bertanya kepada Saganbo apakah dia masih bisa bertarung. Hingga setelah Saganbo menjawab tentu saja yang mulia Moro. Saat itu Moro pun sekali lagi memberikan sedikit kekuatannya kepada Saganbo, sampai membuat tubuhnya seakan mau hancur. Goku yang kesal kemudian menyuruh Moro untuk berhenti memberikan Saganbo kekuatan, karena tubuhnya sudah mencapai batas. Namun berhubung saat itu Saganbo masih saja menyerang Goku meskipun Goku sudah memperingatinya untuk berhenti juga, karena tubuhnya akan hancur jika lebih dari ini. Goku yang tidak punya pilihan akhirnya terpaksa menyerang balik Saganbo, walaupun dia tidak suka melakukannya. Moro mengatakan dia ingin Goku menunjukkan jurus yang dia gunakan saat pertama kali menyerang Saganbo sebelumnya. Moro sadar kalau Goku tidak memakai wujud Super Saiyan Blue saat menggunakan gerakan kecepatan tinggi tadi. Jadi sampai Goku mau menunjukkan wujudnya yang tadi dia pakai, maka Moro tidak akan berhenti memberinya kekuatan dan akan memasang Saganbo untuk terus bertarung. Mendengar hal itu tentu saja Goku pun jadi dibuat sang kesal dan langsung berpindah ke belakang Moro untuk menyerangnya. Namun karena Moro masih bisa menangkis serangan Goku itu dengan begitu mudahnya, pada akhirnya Goku pun tidak punya pilihan lagi dan terpaksa menuruti keinginan Moro untuk menunjukkan wujud itu tepat di hadapannya. Sementara di sisi Saganbo yang sudah mencapai batasnya, saat itu dia pun langsung terjatuh tidak bernyawa karena tubuhnya benar-benar tidak sanggup untuk menampung kekuatan Moro lagi. Moro sangat kecewa karena tubuh Saganbo bahkan tidak bisa menahan suntikan kekuatan yang menurutnya masih sedikit. Lalu ketika Goku yang kesal bertanya kepada Moro kenapa dia malah mengorbankan temannya sendiri, biadabnya Moro ini malah dengan entengnya menjawab bahwa Saganbo itu bukanlah temannya, karena para anak buahnya itu tidak lebih dari sekedar prajurit saja bagi Moro. Jadi jika mereka sudah musnah, maka Moro hanya perlu membuat prajurit yang baru. Goku yang mendengarnya tentu saja jadi semakin dibuat kesal atas jawaban tersebut. Namun karena si Moro ini tidak peduli Goku mau menganggapnya seperti apa, pada akhirnya Goku pun akan mulai menunjukkan pada Moro kekuatan yang baru dia dapatkan, dimana itu adalah perubahan tertinggi ke mode Ultra Instinct-nya. Melihat hal itu sontak Moro pun jadi sangat terkejut karena ini bukanlah tingkat kekuatan yang bisa dicapai oleh makhluk biasa. Lalu Goku menjelaskan memang benar seperti yang dipikirkan oleh Moro,
Karena kekuatan ini adalah tahap pertama teknik para dewa yang disebut Ultra Instinct Sign. Piccolo dan Gohan tampak sangat senang karena Goku sekarang sudah bisa mengaktifkan Ultra Instinct sesuka hatinya. Kemudian setelah Moro mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka kalau makhluk serendah Goku bisa menggunakan teknik suci. Pada akhirnya keduanya pun sudah siap untuk memulai duel mereka, di mana ini adalah pertarungan yang menentukan nasib seluruh alam semesta. Tanpa ragu-ragu Goku pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Moro dengan menuju dalam kecepatan yang sangat tinggi untuk menembakkan gelombang udara. Namun meskipun teknik ini mempunyai keunggulan di mana Goku bisa memukul Moro bahkan tanpa menyentuhnya, sayangnya serangan Goku itu tidak berdampak sama sekali kepada Moro. Bahkan Moro malah mengejeknya bahwa ini adalah serangan yang sangat menyedihkan. Moro kemudian mulai melancarkan serangan baliknya kepada Goku dengan tembakan laser bertubi-tubi. Tapi dengan mudah Goku masih dapat menghindari serangan itu dan langsung melesat ke arah Moro untuk memberikan tinjuannya. Bahkan meski Moro juga masih bisa menahan tinjuan itu, dengan cepat Goku pun segera berpindah ke belakang Moro untuk melayangkan tendangannya, yang kemudian Goku lanjutkan dengan memukul Moro hingga berhasil mengenai perutnya. Moro yang saat itu menyadari bahwa jurus Goku ini memiliki kelincahan yang tinggi. Lantas dia pun langsung saja mengunci tangan dan juga kaki Goku untuk membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Hingga Moro pun akhirnya bisa dengan bebas melayangkan tendangannya kepada Goku. Goku terlempar ke bawah dan akan menabrak bebatuan. Tapi ketika penghalang di tangannya sudah berhasil Goku hilangkan, untungnya Goku masih sempat membuat pergerakan untuk berpindah ke belakang Moro kembali. Sementara di saat Goku bertanya kepada Moro apakah itu tadi sihirmu, dan Moro menjawab bahwa itu cuma satu contoh dari sekian banyak tekniknya. Di tempat berbeda di planet Yatrat saat ini kita pun dapat melihat Vegeta yang dapat merasakan bahwa Moro sudah mulai bergerak dan yang sedang melawannya adalah Goku. Shin kemudian kembali berpindah ke tempat Goku yang sekali lagi berhasil menghindari serangan Moro. Namun berhubung kali ini Moro tidak akan memberikan Goku kesempatan sedikit pun untuk mendekatinya. Pada akhirnya Goku pun hanya terus menghindar tanpa bisa membalas sekalipun. Goku kemudian menyuruh Gohan dan yang lainnya untuk segera menjauh dari sana. Lalu Gohan berkata, "Baiklah, bertarunglah dengan sekuat tenaga dan jangan khawatir soal bumi. Aku sudah mengumpulkan ketujuh bola naga yang ada di bumi dan menyimpannya di tempat Dende. Jadi itu artinya kita bisa membalikan semuanya seperti semula lagi jika bumi memang akan hancur." Setelah mengatakan itu, Gohan, Piccolo, dan Yaku langsung mundur dari sana agar Goku bisa fokus bertarung. Goku kemudian kembali bergerak ke arah Moro sembari mempersiapkan serangan Kamehameha-nya. Bahkan meskipun Moro sudah membuat bayangan dirinya untuk mengecoh Goku, ternyata Goku masih bisa melihat di mana tubuh Moro yang asli, dan dia langsung saja menembakkan Kamehameha-nya kepada Moro. Untuk sesaat Moro masih mampu menahan serangan itu dengan satu tangannya saja. Namun karena di lain sisi Goku juga terus menambahkan daya serangannya kepada Moro. Pada akhirnya Moro pun sudah tidak punya pilihan selain menghindari serangan Goku dengan terbang ke atas. Meski begitu Goku juga langsung mengejar Moro dan terus menyerangnya secara bertubi-tubi. Goku melancarkan pukulannya kepada Moro, menendang tubuh Moro, menyundul dagu Moro, yang kemudian Goku akhiri dengan menendang tubuh Moro sekali lagi untuk mempaskannya ke bawah. Bahkan meskipun saat itu Moro juga segera menarik tubuh Goku menggunakan sihirnya. Dengan cepat Goku pun langsung saja melancarkan pukulan gelombang udaranya kepada Moro untuk memaksa Moro berhenti menariknya. Akan tetapi, ternyata serangan Goku itu masih saja tidak berdampak kepada Moro, hingga keduanya pun sama-sama memberikan pukulan yang membuat mereka terdorong mundur ke belakang. Sampai di sini Goku sudah jelas lebih cepat dari Moro, hingga ada kemungkinan dia bisa memenangkan pertarungan ini. Bahkan tidak peduli meskipun Moro akan mulai menggunakan jurus penghisap energinya untuk melemahkan Goku. Goku yang menyadari hal itu langsung saja meningkatkan kecepatan pergerakannya untuk menghindari jurus penghisap energi itu. Hingga di saat Moro tidak bisa melihat Goku ataupun merasakan kinya. Di saat itu juga, tiba-tiba saja Goku sudah berada di belakang Moro dan langsung menghantam wajahnya. Moro kemudian akan mencoba menghisap energi Goku sekali lagi. Tapi karena Goku selalu saja bisa menghilang dari pandangan Moro, pada akhirnya jurus andalan Moro itu sama sekali tidak berfungsi kepada Goku, hingga membuat semua orang yang melihatnya jadi merasa sangat yakin Goku pasti bisa menang jika keadaannya terus begini. Di sini kita pun dapat melihat Goku yang kembali melancarkan serangannya kepada Moro secara bertubi-tubi. Dia menendang perut Moro lalu segera menghindar saat Moro membalasnya. Hingga sampailah ketika Goku sekali lagi menggunakan tendangannya untuk menghantam tubuh Moro. Pada akhirnya Goku pun berhasil menjatuhkan Moro dan berhenti menyerangnya. Melihat kejadian itu, sontak Piccolo pun jadi merasa semakin takjub dengan perkembangan Goku saat ini. Sementara ketika Gohan berkata ayahnya mungkin masih punya wujud Ultra Instinct yang rambut perak itu, Shin pun langsung berganti ke tempat Whis dan Merus yang saat ini sedang menonton live streaming pertarungan Goku melawan Moro. Whis terkesan dengan Merus yang berhasil melatih Goku sampai ke tahap ini.
Lalu Berus yang lapar kemudian bertanya kepada Merus, apakah dia tahu resep makanan yang enak setelah menghabiskan waktu cukup lama di dunia manusia. Namun berhubung Merus menjawab sayangnya dia tidak tahu karena hanya fokus jadi polisi galaksi. Sontak Berus yang kesal malah langsung menjawab, dasar tidak berguna. Mensampaikan hal itu, Whis pun kembali bertanya kepada Merus, apakah Goku juga sudah menguasai Ultra Instinct yang nabur perak itu. Namun ketika Merus menjawab sayangnya tidak dan akan memberikan penjelasannya kepada Whis, Shin pun kembali berganti ke tempat Goku yang saat ini masih terus melancarkan serangannya kepada Moro. Moro kemudian menggunakan jurus lavanya saat Goku akan kembali menyerangnya. Tapi tidak seperti sebelumnya di mana Goku harusnya bisa langsung berpindah ke sisi Moro dengan gerakan cepatnya. Ternyata Goku ini malah lebih memilih untuk menghentikan serangannya hingga membuat Moro jadi menyadari sesuatu. Moro berkata, "Kenapa? Tadi sepertinya kau sangat bersemangat untuk menyelesaikan pertarungan ini. Kau yakin kau sudah menemukan cara untuk menghadapi jurus penghisap energiku, tapi kau sudah membuat kesalahan besar. Asal kau tahu aku hanya menghisap energi untuk mengisi perutku saja. Melemahkan lawanku dan memperkuat diriku hanyalah efek samping, bukan tujuan utama. Jadi karena itulah, aku akan sangat senang menghisap energimu bahkan setelah kau kalah. Apa kau kira hanya ini kekuatanku? Hah, dasar bodoh." Mendengar hal itu sontak Goku pun jadi sangat terkejut dan tampak kebingungan. Sebenarnya apa maksud dari perkataan Moro barusan? Hingga sampailah ketika Moro mulai ngedat untuk meningkatkan kekuatannya jadi lebih besar lagi. Pada akhirnya Goku pun baru sadar ternyata sejak tadi Moro ini belum menggunakan kekuatan penuh saat bertarung melawannya. Lalu setelah Moro mengatakan bahwa dia sudah menghisap banyak planet sejak terakhir kali mereka bertemu, jadi semuanya telah mengisinya dengan cukup energi untuk melebihi semua dewa. Saat itu Moro pun langsung saja menunjukkan kekuatan sesungguhnya dengan menembakkan laser kepada Goku. Namun meski Goku masih bisa menepis laser itu dengan satu tangannya saja, tanpa diduga oleh Goku, ternyata laser tadi hanya untuk pengalihan saja, agar Moro bisa berpindah ke belakang Goku dan langsung mengunci tubuhnya dengan sangat kuat. Moro mengungkapkan dia sudah tahu kelemahan Goku yang tidak bisa menggunakan Ultra Instinct dalam waktu yang lama. Jadi alasan kenapa Goku tidak memakai wujud ini saat bertarung melawan Sagambo sebelumnya, yaitu karena Goku ingin menghemat energinya sampai dia bisa mengalahkan Moro. Namun apalah daya, berhubung saat ini Moro sudah mencengkeram Goku dengan sangat kuat hingga membuat wujudnya kembali jadi seperti biasa lagi. Sayangnya usaha Goku tadi telah jadi sia-sia, dan Moro juga langsung melempar Goku dengan mudah. Merus menjelaskan saat ini Goku hanya berhasil mencapai tingkat Sai, di mana itu hanyalah tahap pertama sebelum bisa menguasai Ultra Instinct sebenarnya. Merus tahu kalau jurus Goku saat ini masih belum stabil, hingga akan membutuhkan banyak stamina untuk mempertahankannya. Jadi karena itulah, Merus menyarankan kepada Goku untuk mengatur pemakaian energinya dengan baik, agar dia bisa mempertahankan wujud Sai selama mungkin. Namun siapa sangka, meskipun Moro sekarang memang sudah tahu kelemahan Goku, ternyata Goku tetap saja percaya diri bahwa dia pasti bisa mengalahkan Moro, karena Goku sendiri sebenarnya juga belum menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan Moro tadi. Jadi setelah Goku mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya dan kembali berubah ke mode Ultra Instinct lagi, dengan tatapannya yang penuh percaya diri, Goku pun kemudian berkata, "Maaf Merus, tapi mengatur stamina saat bertarung bukanlah gayaku." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dragon Ball Super Season kedua kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kalian tidak ketinggalan update video lanjutannya dari channel Onobe.